Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi hari ini. Untuk cuaca di posko 3 Pandu 3 Timur Gunung Talamau yang berada di wilayah Pasaman Barat, beberapa hari ini hujan terus, hujan badai. Nah, sekarang udah mulai agak sedikit cerah, walaupun gunung masih ditutupi kabut Gunung Talamaunya. Namun udah berapa hari ini baru sekarang baru bisa melihat matahari. Nah, ya. Kita lanjut ceritanya. Turun dari Gunung Galunggung, Cipanas, Singaparna, Tasikmalaya di ketinggian 2168 meter dari permukaan laut, tanggal 2 bulan 2 1992. Saya turun dan akan lanjut melaksanakan pendakian menuju Gunung Cikuray, Cilawu, masih di Garut, Jawa Barat. Gunung Cikuray, Cilawu, Garut, Jawa Barat, 2821 meter dari permukaan laut, 27 bulan 1 1992. Cikuray. Ya. Sudah agak sore, aku istirahat di Koramil Cilawu, Garut. Pagi harinya aku berjalan menuju Desa Lawu untuk mendaki Gunung Cikuray. Kulirik jam tanganku sudah menunjukkan jam 5.45. Jam 5.45 atau 17.45 sore. Aku dibawa singgah oleh seorang warga Desa Lawu, Asep namanya. Disinilah aku bermalam. Pagi itu setelah aku mencuci pakaian, aku berangkat menuju Gunung Cikuray. Di perkebunan teh aku bertemu dengan 3 pendaki yang berasal dari Jakarta. Mereka sudah 2 hari hanya mutar-mutar di sekitar kebun teh karena tidak ketemu jalan. Malum di perkebunan teh itu sudah pekat kabut tebal, jadi memang sulit untuk cari jalur untuk ke puncak Gunung Cikuray. Sedangkan untuk 3 pendaki dari Jakarta itu cuma mutar-mutar aja sana, nggak ketemu jalan arah puncak. Aku sendiri menjarah ke puncak gunung terobos hutan belantara dalam keadaan basah kuyup, disiram hujan. Jalur-jalur jalan menanjak menganak sungai. Jam 1:50 sampailah di puncak Gunung Cikuray. Ini puncak Gunung Cikuray, Garut. Itu rambutku masih panjang di pinggul. Jalur jalan menganak sungai. Jam 1:50 sampailah di puncak Gunung Cikuray. Cepat malah di Gunung Cikuray. Di puncak ini ada lagi sebuah bangunan pemancar. Tidak jauh dari bangunan ini segera aku pasang tenda. Begitu matahari keluar dari peraduannya pagi, aku juga ikut keluar dari dalam tenda. Setelah masak nasi lalu makan dengan enak sekali. Tanpa menunggu matahari membubung tinggi, ku ayunkan langkah kaki turun lagi ke Gunung Cikuray. Tidak begitu lama aku di puncak Gunung Cikuray, tapi lumayanlah semalam, dan paginya aku pun turun. Cepat malah turunnya. Jam 1:45 aku sampai di proyek Telkom. Di teras ini ku temui 3 pendaki yang dari Jakarta kemarin. Ketiganya tergolek lelah karena baru saja turun gunung, tapi mereka tidak sampai ke puncak karena sudah terlalu letih katanya. 15 menit cuma aku istirahat, kemudian segera kembali ke Koramil Cilawu. Pagi-pagi sekali aku mulai melangkah kaki menuju Tasikmalaya lagi, dan Tasikmalaya terus ke Ciamis, Banjar. Dari Banjar aku jalan terus melewati kebun karet yang begitu luas.
Aku waktu itu sudah jalan kaki. Masalahnya sepeda kan sudah dijual sama guru olahraga. Guru SMP, Pak Guru itu beli 60.000 waktu itu. Sepeda kesayangan sebetulnya, tapi gak boleh buat, udah rusak. Nah, Bapak itu bilang, aku sebetulnya sangat suka lihat batang sepeda ini. Batangnya yang mau saya ambil. Jadi waktu itu dibeli 60.000. Padahal waktu barunya 175.000 waktu itu. Hadiah dari Pak Bupati Rajudin Nuh waktu itu, Bupati Pasaman. Tapi ada enaknya juga untuk jalan kaki, dan saya pun terus menyandang ransel di punggung jalan kaki. Waktu itu juga marak lagu-lagu apa tuh di TV, gara-gara si Komo lewat. Jalan-jalan jadi macet katanya. Pagi-pagi sekali aku mulai melangkah ke kaki menuju Tasikmalaya, dari Tasikmalaya terus ke Ciamis, Banjar, dari Banjar terus melewati kebun karet yang begitu luas. Jam 1:15 sampailah di perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah. Tengah jam perjalanan, kemudian di sebuah rumah makan seorang gadis berlari menghampiriku. Kapai kamada? Dia bertanya dengan logat Minangnya. Rupanya gadis ini berasal dari Bukit Tinggi dan sekarang sedang kuliah di salah satu universitas di kota Jakarta. 7 km kami jalan bersama sambil bercerita, tukar pengalaman. Di sebuah persimpangan kami berpisah karena dia ingin ke bumi perkemahan sebab teman-temannya sudah lama menunggu. Berhari berjalan sampai aku di desa Bobot Sari. Dari Bobot Sari, posko pendakian Gunung Slamet masih jauh. Sudah hampir malam aku baru sampai di rumah Pak Kepala Desa Purbalingga. Di rumah Pak Kadusnya cukup ramai malam itu. Ya, berpuluh-puluh klub pendaki kesemuanya berangkat malam hari. Ketika aku aku keluar dari rumah, kelihatan kedipan lampu senter para pendaki di lereng gunung. Jam 7 aku pun mulai mendaki gunung. Jam 7 pagi menjelang sampai ke puncak, banyak para pendaki yang kujumpai serang istirahat. Telah melalui tanjakan tajam berpasir dan batu. Jam 1:15 sampailah di puncak Gunung Slamet. Ini puncak Gunung Slamet. Gunung Slamet. Oh, ini puncak Gunung Sumbing, Gunung Slametnya ini. Gunung Slamet ini. Ketemu para pendaki yang dari Jakarta, dari Yogyakarta juga ramai waktu itu. Memang itu Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah. Ya, Purbalingga, Jawa Tengah. Gunung Slamet di ketinggian Karangreja, Purbalingga, ketinggian 3.428 meter dari permukaan laut, tanggal 17 bulan 2 1992. Demikianlah kisah perjalanan saya. Lain enaknya bersepeda, lain pula asiknya berjalan kaki. Memang dalam satu hari kalau untuk di Pulau Jawa saya mampu juga jalan 30 sampai 40 kilo dalam satu hari. Maklum kalau untuk di Pulau Jawa jalannya memang ada tanjakan dan turunan, namun di kiri kanannya ditumbuhi kayu-kayuan yang begitu rindang dan buah seperti rambutan. Saya sering dikasih masyarakat kantong-kantong keril, saya tidak pernah kosong dengan buah-buahan dikasih masyarakat di perjalanan. Itu enaknya waktu naik waktu jalan kaki, jadi tidak terlalu mikir naik waktu kita naik gunung nanjak, jadi ya kita tidak harus kembali ke sana lagi.
kita bisa turun ke sebelahnya. Jadi masalahnya ndak ada titipan. Kalau sebelumnya bawa sepeda kita harus kembali lagi untuk ngambil sepeda titipan, tapi terlalu repot kalau pakai sepeda. Sepeda kan agak sepeda balap banyak kecil, kita agak terlalu merunduk, jadi bekal terlalu berat belakang, jadi sering jatuh waktu itu makanya sepeda saya jual saja dan terus jalan kaki. Baik kawan-kawan, untuk saat ini cukup demikian dulu, kita pending sejenak. Nanti kita sambung lagi dengan kisah pendakian Gunung Sindoro Sumbing ya. Selanjutnya Gunung Cikuray, Gunung Slamet. Dari Slamet Gunung Sumbing, baru Sindoro ke-17-nya. Cuaca alhamdulillah udah mulai cerah untuk hari ini.